harus perang, harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh supaya kau bisa hidup dengan baik. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Saudara-saudara sekalian, mungkin lebih pantas kalau saya panggil Anda anak-anakku, mungkin juga cucu-cucuku mungkin. Anda telah memilih kehidupan ini dengan sukarela. Anda telah digembleng, menempuh pendidikan yang cukup padat, lama. Tapi kalau saya ingat waktu saya seusiamu, banyak di antara teman-teman saya yang mungkin kurang memahami apa itu arti kehidupan seorang prajurit. Seorang bayangkari negara. Di sini karena saya ketemu dan saya berhadapan dengan prajurit TNI dan prajurit kepolisian. Saya memberi sekedar judul pembekalan saya dengan judul yang merupakan inti daripada apa yang ingin saya sampaikan. Judul pembekalan saya beri judul Perwira Kesatria Pembela Tanah Air. Saudara-saudara, saudari-saudari, para calon perwira di depan saya ini, kalian sebentar lagi menjadi perwira, yang artinya kalian harus menjadi kesatria, dan saudara sesungguhnya adalah pembela tanah air. Nasib bangsa dan rakyatmu berada di pundakmu. Kau dipilih, kau diseleksi, kau digembleng untuk pada saatnya kau harus membela tanah airmu. Saudara-saudara, bernegara itu yang disebut oleh ilmuwan itu statecraft. Bernegara itu statecraft. Statecraft artinya adalah pengelolaan negara secara
handal, terampil, dan cerdas. Pengelolaan negara secara handal, terampil, dan cerdas. The skillful management of state affairs. Ada 3 macam statecraft. Ada 3 aliran bernegara. Yang pertama, aliran ideologi. Biasanya aliran ideologi ini berjalan dalam kurang lebih 70 tahun pertama sebuah negara. 70 tahun pertama sebuah negara urusannya adalah ideologi. Apakah kita demokrasi, atau kita otokrasi, atau kita diktator, atau kita oligarki. Pendiri-pendiri bangsa kita memilih bangsa Indonesia sebagai demokrasi, kerakyatan, kedaulatan rakyat. Ada negara yang berdasarkan faham ideologi ekonomi, kapitalisme atau sosialisme, kapitalisme atau komunisme. Ada negara yang berdasarkan rasialisme atau liberalisme. Kita pernah mengalami dijajah. Waktu kita dijajah, negara itu adalah negara imperialis berdasarkan rasialisme. Di atas kulit putih, di tengah-tengah bangsa asing Asia Timur yang disebut Fremde Oosterlingen. Baru kita, pribumi, golongan paling bawah, yang mereka sebut inlander, pribumi. Bahkan inlander itu oleh Belanda dianggap lebih rendah dari anjing. Karena di beberapa tempat waktu kita dijajah, selalu ada papan-papan, prasasti-prasasti yang menceritakan atau yang menggambarkan atau yang memerintahkan dilarang untuk anjing dan pribumi. Verboden for Honden and Inlander. Yang ini agak salah terjemahannya. Kalau yang benar verboden, dilarang. For Honden, ya Honden dulu, baru Inlander. Honden and Inlander. Jadi anjing dulu baru kita di bawah anjing. Saudara-saudara sekalian, saya tahun 78, Letnan 1 Prabowo Subianto pernah membawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggarai. Waktu itu kolam renang dari zaman Belanda yang paling murah, karena paling tua. Waktu itu sudah nggak begitu bagus, tapi saya bawa anak buah saya latihan berenang. Waktu itu Cijantung Kopassus tidak punya kolam renang. Waktu saya datang ke Manggarai, di kolam renang itu saya melihat ada prasasti di tembok yang tertutup oleh lumut. Ini tahun 78. Ya. 28 tahun setelah kita terima kedaulatan. Saya dasar ingin tahu apa yang ditutup oleh lumut itu. Saya bersihkan itu lumut dan saya ketemu tulisan Verboden for Honden and Inlander. Bayangkan tahun 78. Karena saya marah dan dongkol, saya suruh bongkar itu. Saya sadar sekarang saya salah. Harusnya jangan dibongkar, jangan dibuang, harus disimpan sebagai bukti untuk kalian semua.
Kita bangsa Indonesia pernah dinilai lebih rendah dari anjing. Hai anak-anakku, kau penerus bangsa kita, tapi saya tidak yakin kau mengerti dan kau faham betapa bapak-bapak kita, mungkin kakek-kakekmu, nenek moyang kita, betapa nenek moyang kita harus merebut kemerdekaan, harus perang, harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh supaya kau bisa hidup dengan baik. Sekarang saya mau kasih lihat klip, sebuah klip dari sebuah film yang dibuat oleh Belanda, bukan kita yang buat, berdasarkan surat-surat, berdasarkan buku-buku yang ditulis oleh prajurit-prajurit Belanda tentang apa yang mereka lakukan di Indonesia pada saat perang kemerdekaan 45 sampai 50. Namanya The East, bahasa Belanda The Oosten. Ini saya sarankan, dan Akademi TNI, saya sarankan gubernur-gubernur, film ini wajib ditonton dari awal sampai selesai oleh semua taruna. Saya sarankan kalau belum diputar di semua sesko, diputar di semua sesko, di semua suslapa. Saran saya di SMA TN harus diputar. Saya ambil video klip sepotong-sepotong, bisa diputar. Jadi film ini dibuat oleh Belanda sendiri. Kalau film ini dibuat oleh kita, bisa dituduh bahwa ini tidak objektif, tidak berdasarkan sejarah. Mereka yang buat. Ya. Ini negara yang dulu berkuasa di sini dan yang menilai bahwa kita ini adalah lebih rendah dari anjing. Kita ini bisa duduk di ruangan yang baik ini, kau akan dilantik karena Andi Patah, karena Puang Sidi. Ini cerita tentang Westerling. Peristiwa-peristiwa di mana dia muncul, tapi tidak hanya dia, di semua daerah dari Aceh sampai ujung timur pasti banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Saudara-saudara, kadang-kadang elit bangsa Indonesia lupa. Undang-Undang Dasar 45 di mulut, tapi kita kurang baca, kurang mengerti bahwa tujuan nasional kita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran itu kedua. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan, melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Jadi saudara-saudara, masuknya kalian ke dalam TNI dan Polri adalah bagian
dari tujuan nasional. Kita butuh tentara yang sangat kuat. Kita butuh kepolisian yang sangat hebat. Ini survival kita sebagai bangsa. Saudara-saudara, berapa tahun yang lalu, katakanlah 35 tahun yang lalu kurang lebih, ada sebuah studi dari Harvard University. Mereka membuat suatu research tentang semua peradaban, semua pemerintah peradaban yang bertahan di atas 300 tahun. Ternyata tidak banyak. Kalau tidak salah hanya ada 10 peradaban yang bertahan 300 tahun ke atas. Pertama Tiongkok. Tiongkok tertulis saja sudah 3.000 tahun sejarahnya. Tidak tertulis mungkin 4.000, 5.000 tahun. India sama, kurang lebih 2.500 tahun, lebih 3.000 tahun. Persia sama, di atas 2.000 tahun. Romawi 1.000 tahun. Peradaban Islam 1.000 tahun. Unggulnya, puncaknya, Maya dan Inka di Amerika 700 tahun, 600 tahun. Rusia kurang lebih 900 tahun. Inggris kurang lebih 400 tahun. Amerika Serikat sampai sekarang sekitar 80 tahun. Apa? Mereka research, what is the common denominator? Apa unsur yang ada di peradaban-peradaban yang di atas 300 tahun ini? Apa? Ternyata ada 3. 3. Tentara yang unggul, intelligence dan polisi yang unggul, ini kurang polisinya, intelligence, polisi, and security yang unggul, birokrasi yang unggul, civil service.